Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Gita Mutiara. Nah, karena di video sebelumnya itu banyak banget yang tanya, ya banyak aja sih, nggak banget. Banyak yang tanya, Kak, kapan sih kita harus tes pack? Kak, kapan sih waktu yang tepat untuk kita bisa melakukan tes pack ya? Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan kapan waktu yang tepat untuk kita tes pack ya, karena banyak banget yang tanya, temen aku juga tanya. Mungkin untuk kalian yang hamil kedua kalinya, ketiga kalinya itu mungkin nggak bingung ya, tapi untuk kalian yang pertama kali, hamil itu pastinya akan bingung kapan kita harus tes pack. Kayak temen aku aja ini ya, dia belum telat aja dia udah tes pack yang akhirnya hasilnya negatif. Bisa saja itu negatif palsu ya, akan tetapi karena dia buru-buru dan akhirnya kecewa, bisa jadi dia hamil cuman belum terdeteksi HCG-nya gitu ya. Seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, jangan lupa like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya. Nah, untuk pertanyaan, Kak, kapan sih waktu yang tepat untuk kita tes pack ya? Ada juga yang tanya, Kak, aku udah telat nih 2 hari, Kak, aku udah telat nih 3 hari, tapi aku belum tes pack karena aku takut. Mungkin mereka takut karena mereka udah pernah tes pack, tetapi hasilnya selalu negatif dan akhirnya takut untuk tes pack lagi ya. Jadi, waktu yang tepat untuk tes pack itu ketika kalian sudah telat head ya, walaupun itu telat 1 hari, 2 hari maupun 3 hari. Dan untuk yang lebih bagusnya lagi, kalian itu harus sabar menunggu sekitar seminggu setelah kalian head, setelah kalian telat head. Itu waktu yang sangat bagus untuk kalian melakukan tes pack. Karena apa? Biasanya di hari pertama kalian telat head, itu biasanya tes pack masih menunjukkan garis samar. Garis samar itu ada yang menandakan bahwa kita positif hamil, dan ada juga yang itu adalah hormon penguapan. Aku juga pernah nih telat 8 hari dan di tes pack itu garisnya 2, cuma satunya samar banget. Ternyata di hari ke-8 aku telat head, ternyata aku head ya, keluar darahnya. Setelah aku cari tahu nih, apakah garis 2 samar itu positif atau tidak, dan ternyata itu adalah garis penguapan saja ya. Semua tes pack itu ada yang namanya garis penguapan. Bedanya garis penguapan sama samar tes pack yang positif kita hamil itu, kalau yang positif itu walaupun samarnya tetap ada agak kemerah-merahan gitulah ya. Nanti aku tunjukin, ini ada 1 hari setelah aku telat head, garisnya samar banget, tapi itu menandakan bahwa aku hamil. Karena di tes pack tersebut itu udah ada garis 2 dan satunya itu samarnya agak merah-merah gitu, nggak apa ya, nggak kayak bayangan lah ya. Nanti aku tunjukin nih di sini. Nah, untuk yang garis penguapan itu biasanya garis 2 dan satunya samar. A few moments later. Nah, untuk yang garis 2 samarnya itu karena penguapan, biasanya garis yang satunya tebel, merah, garis kontrolnya tebel, warna merah tebel, dan yang satunya itu satu samar dan gak ada warna merahnya. Kelihatan samarnya, cuma nggak ada warna merahnya. Ya, itu berdasarkan pengalaman aku pribadi. Ini aku sampai sorot-sorot ini pakai senter HP nih. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Aku searching dimanapun, dan ternyata itu menandakan bahwa bahwa tes pack itu tuh ada yang namanya garis penguapan ya. Untuk kalian yang bingung nih, kenapa sih, Kak, aku udah telat 3 hari, udah telat 1 minggu, tapi di tes pack masih negatif aja ya. Ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku banget. Aku pernah 1 bulan itu telat sampai 8 hari ya, dan ternyata setelah aku searching kenapa kita bisa telat tapi tes pack itu negatif, itu tandanya kita belum hamil, kita nggak hamil ya. Cuman yang namanya telat head itu bisa dipengaruhi oleh hormon juga. Hormonnya itu bisa saja dari kita misalnya kenaikan berat badan yang drastis atau penurunan berat badan yang drastis. Untuk kalian yang sedang diet, ini biasanya akan telat sedikit menstruasinya ya, tapi nggak menandakan bahwa kita tuh hamil ya. Kayak aku nih, aku dulu tuh pas telat itu aku bener-bener yang namanya nafsu makan tuh bertambah banget ya. Jadi yang namanya hormon tubuh aku ini menyesuaikan, hormonnya tuh menyesuaikan. Jadi
head aku tuh bisa telat sampai 8 hari. Berat badan aku tuh naik drastis banget. Yang tadinya tuh 53 sampai 60. Coba bayangin, itu naiknya bener-bener drastis. Makanya kenapa aku hormonnya itu berubah dan akhirnya telat head. Yang aku kira itu bahwa aku hamil, dan aku tespek ternyata garisnya garis negatif gitu loh. Jadi untuk kalian yang telat head tapi masih negatif ya, itu bisa saja karena faktor hormon kalian. Bisa saja kalian kenali tubuh kalian sendiri. Ini aku kenapa bisa telat tapi negatif, kalian kenali. Dan mudah-mudahan saja nih kalian negatifnya tuh karena kalian terlalu dini tes speknya ya. Biasanya setiap wanita itu kadar hormon HCG-nya itu berbeda-beda. Kayak aku nih, aku termasuk orang yang kadar HCG-nya tuh cepat terdeteksi. Aku telat 1 hari aja nih bisa langsung 2 garis yang udah kelihatan, ya walaupun masih samar, cuma kelihatan lah 2 garis bahwa aku tuh positif hamil ya. Maaf ya kalau sedikit ada berisik-berisik karena tetangga aku lagi ada sesuatu kerjaan ya. Sebentar. A few moments later. Nah, ada juga yang sampai 2 minggu telat head, dia baru terdeteksi oleh tes spek, garisnya bisa 2 itu setelah 2 minggu dia telat head ya. Jadi kalian sabar-sabar aja menunggu. Dan tips untuk aku tuh, kalian jangan sering-sering tes spek. Karena apa? Itu tuh bisa bikin kita tuh kecewa, kita sakit hati, kita down ya. Lebih baik kalian tuh kayak berpositif thinking aja sama Allah, berprasangka baik aja sama Allah ya, bahwa aku nih bakalan bisa hamil gitu. Jangan sering-sering tes spek, nanti malah bikin kita down dan kita kecewa. Oke. Jadi kesimpulannya, kalau tes speknya garis 2 walaupun yang satunya samar tapi agak merah-merah sedikit, warnanya ada merahnya, itu berarti kalian positif hamil. Tapi kalau misalkan garis 2 dan garis satunya itu masih kayak bayangan, garis satunya berarti 2, yang satu tebal dan satunya masih bayangan, itu berarti garis penguapan dari tes spek tersebut ya. Yang penting kalian berpositif thinking aja, berprasangka baik sama Allah ya. Mungkin sekian dulu video dari aku ya. Sebelum video ini berakhir, ditutup, jangan lupa like-nya, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya. Untuk kalian yang mau tanya-tanya di kolom komentar malu, kalian bisa DM aku langsung di @gita_im ya. Nanti aku tulis di sini. Nah, jadi aku akhiri dulu video kali ini. Aku Gita Mutiara pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.